Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Iya, halo Mas Agus ya. Kabar baik ya, Dok? Baik, alhamdulillah. Walaupun puasa nih. Puasa hari kedua ya. Hari kedua ya, Dok. Hari kedua. Tetap semangat. Harus. Iya, dan kalau bicara tentang kabar, dokter emang harus sehat terus ya, Dok ya? Ya, namanya dokter juga manusia. Betul. Apalagi dokter paru, spesialis paru. Nah, ini juga berkaitan dengan hari ini kita memperingati Hari Paru Sedunia ya, Dokter Hari Faiza. tuberkulosis. Hari tuberkulosis sedunia. Iya. Nah, ada yang ingin disampaikan dokter sebagai praktisi kesehatan di bidang paru ini? Ya, Silakan. jadi halo selamat pagi semuanya. Saya Faiza Hatim, saya dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Jadi tepat di hari Jumat ini tanggal 24 Maret kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Ya, walaupun kita saat ini nih Indonesia peringkat kita sayangnya naik ya, Mas Agus ya. Oh, iya. Sayangnya kita peringkatnya naik, yang awalnya dulu kita peringkat ketiga. Jadi kita tuh selalu tiga itu kita main oper-operan. Jadi peringkat satu tuh biasanya India, peringkat dua kalau tahun sebelumnya itu Cina, kita peringkat tiga. Tapi sekarang kita udah menyalip Cina nih. Ini Tapi kasusnya yang terbanyak nih, peringkatannya. Iya, peringkat bukan kasus yang terbanyak. peringkatan baik ya. Bukan. Jadi beda nih. Kalau misalnya bulu tangkis nih kita uber-uberan sama Cina, maunya kita yang peringkat atas nih. Sekarang Iya. kita di peringkat atas tapi kasus yang terbanyak justru Wah, TB-nya ya. Jadi ya itu ya kita tetap jangan patah semangat, tetap kita walaupun kita naik nih, cuman kita tetap harus berjuang ya sampai nanti target NTB di 2030. Oke, kita sama-sama ya, dokter ya. Tentu saja dokter, terus kemudian pemerintah dan masyarakat ini harus berkolaborasi ya untuk NTB nanti Betul. 2030. 30. Nah, kalau gitu dokter, upaya-upaya mengarah ke sana itu tentu ada catatan baik, catatan kurang baik begitu yang sudah kita alami ya sebagai bangsa Indonesia yang ingin juga terbebas dari tuberkulosis begitu. Catatan baik apa terkait upaya eliminasi TB di Indonesia, dokter? Ya, jadi kalau kita dulu TB itu hanya istilahnya hanya business as usual. Jadi hanya masalahnya tenaga medis nih, terutama dokter paru, dokter penyakit dalam ataupun dokter anak ya. Tapi sejak diturunkannya peraturan presiden ya tahun 2021, TB itu menjadi perhatian lintas sektoral ya. Karena masalah TB ini kita lihat masalah di komunitas. Jadi tidak hanya masalah respirasi, tidak hanya masalah medis, tidak hanya masalah pernafasan ya. Jadi pasien-pasien TB itu pasti masalah yang lainnya pasti ada, terutama masalah sosial ya, stigma TB itu di masyarakat kita masih tinggi ya. Selain itu masalah ekonomi. Jadi pasien-pasien TB karena sering mendapat stigma jadinya ada masalah di tempat pekerjaannya, jadi pasiennya tidak boleh bekerja, dia tidak bisa menghidupi keluarganya, jadi seperti itu. Jadi kita harus melihat permasalahan TB ini sebagai masalah yang kompleks ya, multisektor. Jadi jadi yang sudah baiknya, jadi karena semenjak ada peraturan presiden itu kita sudah mulai berkolaborasi ya lintas sektor. Baik. Gitu. Selain itu ada beberapa hal juga nih yang baru ya. Jadi kalau dulu kita TB itu kita cenderung ngelihatnya ke arah kuratif ya, penyembuhan. Jadi udah sakit baru kita sembuhkan. Sekarang kita lebih giring ke arah gimana caranya sebelum jangan sampai sakit dulu gitu. Jadi kita namanya menggencarkan terapi pencegahan tuberkulosis. Nah itu siapa-siapa saja yang kita utamakan ya untuk terapi pencegahan ini, yaitu untuk orang-orang yang pertama kontak ya. Jadi misal di suatu rumah ada orang tua ya, ayah ibu yang terkonfirmasi nih, terdiagnosis memang TBC, ada anak di rumahnya, atau misalnya ada orang tua apalagi yang ada komorbid ya, ada DM atau pasien cuci darah, itu wajib kita screening ke arah TB aktif ya. Jadi kalau misalnya sudah confirm nih tidak ada TB aktif, baru boleh mendapatkan pengobatan itu, terapi pencegahan. Ya, selain itu upaya-upaya yang sudah dilakukan apa? Kita sudah melakukan sekarang active case finding. Jadi kita istilahnya kayak menjemput bola ya. Jadi
pasien-pasien itu yang memang berisiko, atau misalnya pasien yang tadi ada kontak serumah atau kontak erat. Ya, Mas Agus. Jadi sekarang kita itu di program pemerintah kita wajib melakukan screening, bukan screening ya, apa namanya ya? Kontak investigasi ya. Jadi untuk 20 orang di sekitar rumah. Jadi misalnya ada di suatu rumah A itu ada yang TB nih pasiennya, 20 orang di sekitaran rumahnya itu wajib dilakukan pemeriksaan ke arah TB. Gitu ya, baik dengan pemeriksaan fototoraks atau pemeriksaan mantuk namanya kalau dulu ya. Ya, itu karena apa namanya, penularan TB ini mudah begitu, sehingga apa namanya tadi harus dilakukan screening seperti itu. Ya, sebenarnya kalau dibilang mudah ya tidak semudah COVID mungkin ya. Kalau misalnya dulu kita pada saat pandemi tuh kita takut banget ya. Kenapa kita lebih cepat nih mengeradikasi COVID ya. COVID ini baru muncul di tahun 2020, sekarang sudah melandai. TB nih dari zamannya dari 1800, dari pertama kali ditemukan sampai sekarang masih terus-terus nih. Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya penularan TB itu dari batuk ya, dari droplet. Jadi kalau pasien TB aktif itu dia kalau hanya ngobrol biasa itu tidak menularkan. Yang menularkan itu droplet, jadi batuk. Kalau pasien TB itu batuk, dia berbicara dengan lawan bicaranya itu berisiko tertular. Cuman bukan berarti sudah langsung tertular, itu enggak. Oke. Kalau gitu memang gejala khasnya apa sih, dokter? Ya, jadi gejala khasnya ini karena saya dokter paru, jadi saya bahas nanti mungkin sekilas juga ya untuk yang tentang anak. Kalau untuk yang TB paru yang untuk di kasus-kasus dewasa itu kita ada gejala namanya gejala respirasi, gejala pernafasan, dan juga gejala sistemik. Gejala respirasi itu gejala pernafasan ya. Mungkin ya pemirsa yang pendengar radio juga sudah sering ya mungkin mendengar ada keluhan batuk ya, batuk misalnya minimal lebih dari 2 minggu, batuknya berdahak, bisa ada batuk darah, bisa tidak ya, bisa keluhannya nyeri dada, bisa sampai sesak nafas ya. Jadi tidak harus nih semua gejala ini terpenuhi ya, atau pasiennya ada demam, tapi demamnya itu subfebris, jadi sumeng-sumeng lah kalau kata orang ya. Jadi bukan yang demam tinggi. Kalau yang COVID kemarin kan kita demamnya tinggi. Betul. Ya, karena itu dia virus penyebabnya. Beda kalau TB karena bakteri. Bakteri ya. Ya. Terus bisa juga penurunan berat badan, atau misalnya pasiennya penurunan nafsu makan, atau yang mungkin khasnya itu keringat malam. Jadi nih pasiennya walaupun tidur pakai AC nih, tapi kok keringat sampai bajunya basah gitu. Dan juga ada istilah-istilah di masyarakat, ada macam-macam ya, ada TB kelenjar, TB usus dan lain-lain ya, dokter. Memang betul. Demikian ya. Jadi TB itu mungkin dari banyak kasus ya, 80%-nya itu memang TB-nya itu ditemukan di paru ya. Tapi ada juga nih tadi yang kayak Mas Agus bilang ya, ada juga yang di kelenjar. Di kelenjar itu biasanya pasiennya ngeluhnya ada benjolan di leher ya. Atau misalnya ada juga di kulit juga ada, di tulang juga ada, atau sampai yang terberatnya sampai di selaput otak gitu. Jadi sampai TB meningitis. Jadi pasiennya itu bisa sampai kejang gitu. Jadi banyak ya, sampai di organ reproduksi perempuan juga bisa ya. Jadi di jantung pun juga bisa ada ya, ada namanya perikarditis TB itu juga ada gitu. Jadi TB itu bukan hanya di paru, cuman memang mayoritas ditemukannya di paru. Baik. Nah, ini kan penyakit yang betul-betul kompleks ya, seperti yang dokter Faiza katakan tadi. Artinya untuk melakukan upaya-upaya supaya TB di Indonesia ini bisa diminimalisir sedemikian rupa, tentu tantangan-tantangan yang dihadapi juga tidak mudah ya, kompleks juga ya, dokter ya. Nah, ini apa yang menjadi tantangan terberat dalam eliminasi TB di Indonesia nih, dokter, kalau menurut dokter Faiza? Ya, banyak ya. Jadi sampai sekarang jadi kita masih banyak menemukan tantangan-tantangan, bahkan pastinya di masyarakat dulu ya. Jadi pasien-pasien yang sudah ada gejala nih, tapi pasiennya tidak berobat pertama. Ya, karena apa? Karena itu tadi stigma. Apalagi saat
pandemi COVID itu angka pelaporan kasus TB sangat amat turun karena pasien lebih takut COVID karena harus isolasi gitu ya. Jadi karena pasien karena keluhannya kan juga mirip ya Mas Agus ya, sama-sama keluhannya batuk, demam gitu, bisa sesak nafas juga sama. Jadi pertama dari pasiennya sendiri takut dia berobat. Yang kedua, pasiennya sudah berobat nih ke fasilitas kesehatan tapi tidak mulai pengobatan. Itu juga banyak. Jadi pertama sudah bagus sebenarnya, sudah berobat ke Vaskes nih, tapi diperiksa dikatakan positif, pasiennya nggak berobat. Ada banyak penyebabnya ya. Karena misalnya pasiennya masih bekerja, jadi pasiennya takut, atau misalnya jarak dari rumah ke tempat Vaskesnya terlalu jauh. Banyak gitu, faktor ya. Atau pasien yang sudah datang pun dia tidak terdiagnosis sebenarnya, jadi miss. Ya kalau ini mungkin ya salah satu upayanya ya kita meningkatkan kapasitas dokter kita. Jadi karena ini TB ini kasus komunitas ya, jadi banyak di Vaskes primer, jadi tidak harus sampai ke dokter spesialis, harus sampai ke rumah sakit besar. Jadi di di puskesmas pun untuk mendiagnosisnya sudah ada sekarang. Ya, itu gratis. Gitu. Jadi tidak perlu pemeriksaan khusus di rumah sakit, itu tidak perlu karena di puskesmas pun pemerintah sudah menyediakan saat ini. Baik, penting ini ya informasi seperti ini karena masyarakat tentu kita yang apa namanya ya memiliki karakteristik yang beda-beda ya, dan juga geografis yang juga berbeda. Nah, kalau sudah di puskesmas bisa, tentu ini kabar baiknya ya. Oke, nah dokter, tadi saya lebih tertarik ke stigma tadi ya. Kan juga sebenarnya stigma inilah yang juga menjadi kendala ataupun tantangan juga ya untuk program eliminasi TB ini di Indonesia. Nah, mengapa kita tidak boleh memberi stigma pada penderita TB? Apa yang harus kita lakukan jika ada orang yang terindikasi TB di sekitar kita? Sebaiknya seperti apa, dokter? Ya, tadi ya, stigma itu kenapa kita tidak boleh ya? Untuk semua penyakit sebenarnya ya, tidak hanya TB ya, apalagi TB. Kenapa saya bilang apalagi TB? Bukan karena saya dokter paru, karena pengobatan TB itu lama ya. Pertama lama, jenis obatnya banyak, efek sampingnya juga ya lumayan ya. Jadi kenapa kita tidak boleh menstigma? Pertama, stigma itu membuat pertama pasiennya itu jadi terlambat terdiagnosis ya. Pasien terlambat terdiagnosis, atau misalnya pasien jadi yang pasien sudah pengobatan tapi pasien mendapat stigma, pasiennya jadi cenderung untuk berobatnya itu jadi putus-putus gitu. Hal ini nantinya ke depannya akan menyebabkan penularan nih di masyarakat gitu. Jadi makanya kita harusnya saling mendukung ya, saling menyemangati, bukan menjauhi ya. Walaupun misalnya kita sebenarnya misalnya takut nih tertular, ya kita harus melakukan upaya-upaya untuk pencegahan tidak tertular gitu. Dan memang harus frekuensi pengobatannya memang harus sedemikian lama ya, dokter ya. Betul. Supaya tuntas ya, karena kalau sebentar tidak akan tuntas ya, dokter ya. Iya, cuman ya itu ya, kadang jadi kalau berdasarkan pengobatan sebenarnya pasien baru berobat 2 minggu saja nih Mas Agus ya. Pasien itu cenderung keluhannya itu akan membaik. Nah, ini nih yang harusnya diedukasi dari awal. Jadi jika nanti saat 2 minggu konsumsi obatnya, obat TB itu keluhannya itu membaik, pengobatan harus tetap dilanjutkan sampai 6 bulan. Ini yang sering nih pasien karena keluhannya udah membaik, udah nggak batuk, berat badan udah naik, udah bukan berarti demam. Sudah sembuh. Betul ya. Jadi kenapa masih harus kita lanjutkan sampai minimal 6 bulan? Yaitu pertama untuk kita mencegah resistensi namanya, mencegah kekebalan obat. Gitu, karena nanti kalau sampai terjadi kekebalan obat, pengobatannya akan lebih kompleks lagi dan pasti akan lebih lama. Baik, minimal 6 bulan dan itu harus 6 bulan tuntas ya. Tidak boleh putus-putus. Baik, dokter, tema peringatan tuberkulosis sedunia tahun ini kan Yes We Can End TB. Artinya ya kita bisa mengakhiri tuberkulosis 2030 kan dokter, begitu ya. Nah, apakah kita bisa mengakhiri tuberkulosis? Apa kontribusi yang bisa kita lakukan, dokter? Ya, tentunya kita harus optimis ya, walaupun ini kalau dihitung-hitung ya tinggal 7 tahun nih ya. 7 tahun memang bukan waktu yang sebentar nih untuk kita mengeradikasi penyakit yang sudah lama nih ya. Jadi kita harus saling membahu, yaitu tadi kita harus melibatkan lintas sektoral. Jadi tidak hanya tenaga medis,
tapi dari lingkungan komunitas ya. Lingkungan komunitas dari lintas sektor ekonomi, budaya, sosial itu juga akan nantinya berperan ya untuk eradikasi TB. Baik. Dan ya kita harapkan dari tahun ke tahun, 7 tahun yang ke depan tentu tidak lama ini peringkat itu harus bisa betul. diturunkan dokter ya. Betul. Jangan malah naik gitu ya. Iya betul. Oke. Mungkin harapan lebih apa ya? Lebih konkretnya Dokter Faiza yang lebih tahu nih. Terakhir apa yang harus kita lakukan? Pesan-pesan apa untuk masyarakat di seluruh dunia yang mendengarkan kita saat ini, dokter? Silakan. Ya, jadi tema TB dunia kita tahun ini yaitu Yes We Can End TB. Jadi kita bisa mengakhiri TB ini dengan cara berkolaborasi. Ya, jadi selain memang saat ini sedang dikembangkan juga Mas Agus ya untuk pengobatan TB yang terbaru. Kalau tadi nih Mas Agus masih tahunya pengobatan TB 6 bulan ya untuk yang TB yang sensitif obat ya. Jadi TB itu ada yang sensitif, ada yang resisten, ada yang kebal obat nih Mas Agus. Kalau yang masih sensitif obat itu obatnya yang merah-merah tuh. Mungkin Mas Agus tahu ya, yang besar-besar. Betul. Nah, kalau saat ini kita sedang mengembangkan pengobatan TB yang sensitif obat itu 2 sampai 4 bulan. Ya, jadi betul diperpendek. Harapannya apa? Untuk meningkatkan kepatuhan pasien, karena dengan durasi pengobatan yang lebih lama pasti pasien cenderung akan lebih malas nih pengobatannya. Selain itu kita juga yang kabar baiknya kita sedang mengembangkan vaksin untuk TB ya. Kalau COVID bisa ya dalam 3 tahun lah sampai tahun ini ya, dalam 3 tahun nih bermunculan vaksin-vaksin baru ya untuk COVID, kita harusnya juga sudah bisa ya, karena vaksin TB ini juga vaksin yang paling tua ya Mas Agus ya, vaksin BCG. Mungkin kalau Mas Agus ada buktinya nih, bisa dilihat di luka nih, ada nggak bekas suntik BCG nih di lengan kanan atas. Betul. Nah itu tuh vaksin. Cuman ya namanya vaksin itu memang tidak menjamin 100% untuk tidak kena ya. Jadi vaksin BCG itu memang efektivitasnya tidak terlalu tinggi, tapi tujuannya apa? Untuk mencegah TB berat. Tadi yang seperti meningitis TB. Oke, jadi apapun program pemerintah untuk kebaikan, untuk NTB, ya kita harus ikuti dengan baik ya Dokter Faiza ya. Aduh, senang sekali bisa ngobrol dengan Dokter Faiza Hatim dari RSUP Persahabatan, tapi waktu kita terbatas. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi dokter ya. Oke. Dan selamat Hari TB sedunia, ya bukan berarti kita bisa berlengah. Kalau peringatan yang lain mungkin kita bisa senang-senang, tapi kalau ini kita harus waspada terus ya dokter ya. Betul. Harus lebih meningkatkan kewaspadaan, dan tadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan ya, berkolaborasi semua pihak. Sekali lagi terima kasih Dokter Faiza sudah hadir. Ya, makasih. Sukses selalu dokter. Amin, makasih Mas. Iya, dan pendengar, demikian ya perbincangan kita di Hari Tuberkulosis Sedunia bersama dengan Dr. Faiza Hatim, spesialis paru dari RSUP Persahabatan. Sampai jumpa tetap di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.